Halo Sobat Kontan, jumpa lagi dalam program podcast Insight Kontan TV, tempat kita membahas isu-isu seputar ekonomi dari sudut pandang yang berbeda. Kali ini kita mengundang sumber dari luar, Bang Heri Gunawan, apa kabar? Dari lembaga Next Indonesia Center. Ya. Kemudian saya seperti biasa ditemani sahabat saya, Ajis Husaini. Apa kabar Mas Ajis? Baik, Mas Hafid. Oke, sobat semua, tetap di sini dengarkan diskusi kita karena kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik. Tema besarnya adalah Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tanpa kesejahteraan. Banyak indikasi yang menunjukkan fakta tersebut bahwa pasca pandemi sejak 2023 Indonesia mengalami fase pertumbuhan ekonomi di level 5% nih Bang Heri ya. Tepatnya di angka 5,05%. 2024 masih di level 5%, 5,03%. Sedikit mengalami penurunan. Tahun 2025 belum keluar angka resmi dari BPS, tapi triwulan 3 2025 kalau nggak salah masih di level 5% juga ya. Artinya masih diproyeksikan sampai akhir tahun 2025 di level 5%. Angka yang sebenarnya cukup tinggi ya untuk sebuah pertumbuhan ekonomi. Tapi faktanya ada sebuah paradok yang serius. Oke, pemerintah mengklaim pertumbuhan ini sebagai sebuah keberhasilan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tapi data BPS menunjukkan fakta bahwa ada persoalan yang serius sebenarnya ketika di saat bersamaan jumlah kelas menengah Indonesia juga mengalami penurunan. Tahun 2024 turun di angka 9,48 juta. Dan ada penambahan jumlah penduduk rentan miskin di angka 12-an juta orang. Secara empiris dan secara teori, harusnya pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dong. Tapi kok ini sebaliknya. Setuju gak Bang Heri kalau kita katakan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum berkualitas. belum berkualitas? Ya, betul. Gimana? Ya, Kenapa bisa begitu? Karena gini, kalau kita lihat secara agregat, secara keseluruhan, kita lihat memang kalau indikator-indikator daya beli itu kan memang masih mengalami kenaikan. Tapi kenaikannya jauh mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya gini, upah kan biasanya kalau kita mau mengukur daya beli itu misalnya upah dibandingkan dengan inflasi. Nah persoalannya inflasi itu lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah, rata-rata kenaikan upah. Jadi belum bisa mengejar kenaikan harga-harga. Betul, itu satu hal. Kemudian kita lihat pertumbuhan tabungan. Tabungan yang di bawah 100 juta masih tumbuh, tapi sampai November itu cuma 3,5%. Sementara di periode yang sama tahun lalu, tahun 2024 maksud saya, itu tumbuh di atas 5%. Nah, yang lebih gawat, kenapa tadi terjadi kita bilang itu bahwa ada persoalan di kelas menengah dan ke bawahnya, itu karena kemudian orang-orang yang punya tabungan di atas 1 miliar, 1 miliar ke atas, itu tumbuhnya 2 digit. Jadi menurut saya memang ini harus menjadi PR besar ya. Ini memberikan sinyal kurang sehat terhadap perekonomian kita. Karena ada modal, ada uang itu terkonsentrasi, terkonsentrasi di kelompok atas. Kelompok atas. Boleh agak dekat dengan. Terkonsentrasi di kelompok atas, kalau gitu bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir elit. Ya kalau kita lihat datanya begitu. Karena bayangin yang lain tumbuhnya bahkan di bawah 5%. Tabungannya misalnya ya. Nah, sementara mereka tumbuhnya di atas 10%. Nah, itu kan artinya memang terutama yang tabungannya di atas 5 miliar. Tapi kalau kita kumpulin lah 1 miliar ke atas, itu rata-rata tuh di atas 10%. Jadi udah 2 digit mereka pertumbuhannya. Nah, sementara yang di bawah itu ya pertumbuhannya masih tersengal-sengal. Ini sebentar lagi jangan-jangan ya. Kalau dibiarkan, mereka ini bisa jadi mantap nih. Makan tabungan. Ya. Nah, iya, itu kan kalau itu sudah terjadi, itu resiko tinggi. Apa Bang yang menyebabkan kualitas pertumbuhan atau jangan-jangan saya sendiri meragukan ya. Bener nggak sih ekonomi kita ini tumbuh di angka 5%? Kalau melihat fakta kok lapisan kelas menengahnya turun drastis, jumlah penduduk rentan miskinnya juga bertambah sangat signifikan. Atau jangan-jangan ini hanya permainan angka, ya kan? Gimana itu? Jadi 5% itu nggak berkualitas sebenarnya. Atau jangan-jangan nggak nyampe 5% terus terang. 5%-nya oke lah itu tumbuh itu ya. Karena gini,
itu sebenarnya sinyalnya ini mudah-mudahan pemerintah tuh tidak abai ya. Mhm, Kalau kita lihat PDB dari sisi pengeluaran saja, mhm, itu juga tumbuhnya sudah mulai melambat. Dari oke, kuartal satu, kuartal kedua, kuartal ketiga itu kan semuanya melambat dan sudah sejak tahun 2024 mhm, Mhm. itu tidak lagi sampai 5%. mmm, Oke. Artinya pertumbuhan pengeluaran itu mhm, disubsidi disubsidi, oleh komponen yang lain. Ya. Nah, oke, misalnya komponen mhm, diantaranya komponen investasi. mhm, Nah, itu yang kemudian mhm, mensubsidi sehingga angkanya menjadi 5%. mhm, Nah, kalau ini dibiarkan, mhm, ini kan sudah ada sinyal penurunan ya, sinyal penurunan, mhm, tabungannya juga sudah mulai dulu bisa nabung 3 juta satu bulan misalnya gitu atau oke, 2,5 juta, sekarang Ya. hanya bisa nabung 900.000 Mhm. mhm, gitu. mhm, Nah, lama-lama ini kalau memang tidak dikendalikan oleh pemerintah, ini lagi-lagi tadi akan berisiko secara sosial, berisiko dan beban pemerintah itu juga akan semakin besar, terutama di beban subsidi beban gitu. subsidi, Mhm. mmm, Kan nggak bisa dibiarkan mereka kayak begitu. Kalau apalagi pemerintah punya target, ya ini menurut saya sih agak-agak ini ya. Maka satu cara menurut saya yang harus diperhatikan oleh pemerintah itu adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat sekarang ini. oke. Gitu. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini bisa menjadi benang merah nggak yang membedakan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pertumbuhan yang berkualitas? Ya, sekarang gini, eh, polanya kan berbeda. Kita ini 54% ekonomi kita masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Ya. Konsumsi, oke. Konsumsi rumah tangga ini kan susah juga mengaturnya nih, karena preferensi orang itu kan berbeda-beda. Nah, apalagi sekarang kita lihat demand. Jadi gini, bisa jadi orang ini sekarang punya duit, Mmm, tapi dia tidak membelanjakan. Mhm. mmm, Dia tidak taruh juga di tabungan, tapi dia investasikan. Ya. Kita lihat sekarang, ada bank baru jadi bullion bank 1 tahun, belum 1 tahun lah, mmm, itu sudah bisa menjual 2,2 ton emas. BSI itu ya? BSI, mmm, Bank Mandiri, yang Bank BRI yang punya ini, mmm, apa namanya, yang mmm, punya, Pegadaian, mmm, Ya. itu tahun 2000 sampai semester ketiga, sorry, sampai kuartal ketiga tahun 2025 itu dia sudah jual 40 triliun oke, nilai, mmm, yang dia jual, penjualan dia dari emas. Nah, Emas. pendapatannya bisa dibayangin, sementara sejak tahun 2021 mmm, kita ini kan udah shortage untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri emas itu sudah harus impor. Nah, jadi demand masyarakat bisa jadi uangnya dia tidak pakai untuk belanja, mhm, Tapi investasi emas. iya, tidak juga ditaruh di tabungan, makanya naiknya kecil, tapi diinvestasikan di emas. Yang sekarang udah 2,7 juta per Nah, gram ya? itu naiknya udah gila-gilaan. mmm, Sementara Antam itu tidak mampu memenuhi kebutuhan di dalam negeri. mmm, Itu sekarang kita semakin banyak impornya. Nah, apalagi sekarang makanya mulai tahun 2026 itu juga emas dikenakan pungutan ekspor kan Betul. oleh mmm, pemerintah itu. mhm, Nah, itu dia berharap bahwa ini barang diolah di dalam Hmm. negeri. mhm, Ya, tapi tetap aja kalau kemampuan produksi kita rendah, tidak rendah, memenuhi kebutuhan dalam negeri, harganya akan naik terus dan ini Betul. akan menjadi ruang baru untuk orang spekulasi. Ya. Itu yang mmm, loh sekarang kita bisa jual tiap hari. Ya. mmm, Bisa pakai digital sekarang, Itu kita Mas. pakai mmm, digital. Sekarang nih kita beli cek, seminggu kemudian harganya mmm, naik, kita lepas aja lagi. Ya. Langsung masuk ke rekening mhm, kita. mhm, Nah, ini resiko juga yang harus diperhatikan oleh pemerintah gitu. Hmm. Nah, jadi sementara di banyak negara, Jangan-jangan bisa jadi bubble ya nanti untuk emas ini? oh iya, sangat mungkin gitu loh. oke. Artinya Bang Heri, menganalisa, mencoba melihat fenomena ini jangan-jangan artinya ada switching dana masyarakat ke Mhm. emas gitu kan, Ya. sehingga tren konsumsi Melambat. Iya, melambat. iya. Betul. Persoalannya, tapi kenapa kalau kita tangkap di permukaan publik, kok rasa-rasanya nih hidup publik ini, hidup masyarakat kok Iya, makin berat? iya. Nah, tadi sekarang gini, data ini nggak bisa bohong lah ya kalau Ya, kita bilang bahwa kenaikan inflasi itu lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah. Betul. Itu artinya kan akan menggerus daya beli kita. mhm, Ya. Jadi saya masih punya uang lebih nih misalnya gitu, saya mhm, masih punya uang lebih, tapi karena inflasinya lebih tinggi dibandingkan ini, maka saya akan tahan dong buat belanja. oke, Karena ada risiko yang saya Ya. khawatirkan mhm, itu kan. mhm, Akhirnya apa? Oh udahlah, walaupun kurang liquid emas, mhm, tapi kan lumayan, saya Mhm. bisa jual setiap saat. Hmm. Udahlah saya beliin aja dulu di situ. Nah, ini itu bukan apa-apa, bisa jadi karena upah, Mhm. kenaikan upahnya itu kan kita rendah sekali, Ya. gitu. Nah, makanya di sini mau tidak mau pemerintah itu tadi,
sudah harus mindsetnya sudah harus berpikir yang agak berbeda. Hmm. Jadi jangan melulu membayangkan bahwa ekonomi kita tuh selamanya akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Hmm. Janganlah. Yang juga harus dipikirkan kalau kita lihat kalau memang pemerintah ingin mengejar pertumbuhan tinggi gitu ya. Betul. Ini suka atau tidak suka, pelajaran negara baik Cina maupun India itu semuanya itu yang didorong oleh mereka itu adalah investasi. Investasi. Iya. Nah, persoalannya Bang, investasi artinya kita bicara misalnya yang berdampak langsung terhadap peningkatan daya beli, tentunya investasi ke sektor manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja. Hmm. Tapi faktanya data-data BKPM selama ini merilis kinerja realisasi investasi menunjukkan peningkatan tren investasi tidak selalu disertai dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hmm. Artinya jangan-jangan investasi yang banyak masuk lari ke sektor padat modal. Benar nggak? Ya biasanya tuh kan mereka rilis tuh akhir Iya, tahun iya, angka-angka yang besar-besar itu. Iya. Tapi di bawah itu nggak ada pembukaan pabrik baru, kemudian ekspansi dan Iya. segala macam itu loh, Bang. Itu Nah, ini terjadi sebenarnya sudah ketika pemerintahan Jokowi atau setahun terakhir ini Prabowo. kalau kita lihat itu kan surveinya S&P ya. Hmm. Itu kan sekarang sudah mulai mengalami penurunan tuh ekspansinya. Mm. Awalnya kita indeks manufaktur kita ada di angka 53 Iya. sudah Iya. mulai naik. Mm. Tapi di awal tahun itu kan di bawah 50 tuh Betul. mengalami kontraksi, sudah sempat naik 53. Terakhir itu saya lihat sudah mulai turun ke 51. Jadi kelihatannya sudah mulai mengalami kelelahan. Kenapa dia mau kelelahan? Mungkin dia tidak bisa investasi baru karena dia ngelihat demand-nya sekarang gini. Persoalan yang terjadi di negara-negara luar, pasar-pasar kita untuk pasar ekspor, negara itu sekarang semuanya lagi melakukan Proteksi, proteksionisme. Iya. betul. Dia memproteksi pasarnya, sementara kita dengan suka Membuka ya? kita membuka. Enggak. Ini kan konyol. Apalagi apa yang terbaru, yang belum lama ini jadi muncul berita juga ada di Kontan itu, dilala pemerintah Danantara lah ya, Iya. mau bikin BUMN tekstil. Iya. Menurut saya ini rumusnya dari mana coba? Danantara mau bikin BUMN tekstil. Nah ini kan menurut saya bukan. Padahal tekstil di kita aja kolaps semua ya. Sekarang lagi kembang kempis. Iya. Ada nggak usah jauh-jauh mereka kembang kempis. Dan ini juga salah satu kekonyolan misalnya gini. Setiap kampanye pilkada itu selalu kandidat itu menjanjikan kenaikan upah. Yes. Akhirnya apa? Iya, dari Banten coba kita lihat. Berapa pabrik yang dari Banten, dari Jawa Barat pindah ke upah yang lebih rendah di Iya, Jawa Di Tengah. Jawa Tengah. Relokasi ya. Relokasi. Ini juga sebenarnya udah persoalan. Nah, seharusnya persoalan ini juga ditangkap sebagai sebuah sinyal oleh pemerintah, tapi kan kelihatannya nggak begitu. Ya, masalahnya gini, lagi tadi gitu ya. Kita negara-negara lagi melakukan proteksi terhadap pasarnya, kita membuka pasar kita begitu luas. Kan persoalannya kita membuat barrier itu tidak harus dengan tarif. Kan bisa juga dengan non tarif. Emangnya Amerika nggak melakukan non tarif barrier? Mereka juga melakukan, banyak negara melakukan gitu, bisa lewat standar mutu dan lain-lain gitu ya. Nah, ini menurut saya yang harus dilakukan kalau dia mau melindungi pasar di dalam negeri. Bukannya kemudian Danantara berpikir bahwa dia yang ditugaskan untuk melakukan akselerasi investasi, malah dia mau bikin BUMN tekstil yang baru. Yang lama aja masih hangat kok, tahun 2023 dibubarkan. Nah, artinya Danantara harus jeli juga melihat peluang investasi yang lebih menjanjikan profit. Menjanjikan ya, profit, istilahnya. return, ya. Nah, menurut saya Danantara harus aware dengan tugasnya dia. Yang saya khawatirkan ini sekarang. Memang kenapa Danantara itu, Bang? Yang saya khawatirkan sekarang ini, Danantara itu ibarat orang lagi euforianya yang nggak pernah selesai. Itu yang saya khawatirkan. Jadi bulan madunya belum selesai nih. Bulan madunya belum selesai, sehingga dia masih berpikir bahwa, kita punya uang banyak. Lu bayangin deh, sebuah perusahaan baru berdiri dikasih uang 80 triliun. Iya, dari dividen ya. Iya. Nah, itu semuanya tuh, belanja kemana-mana nggak jelas. Sebenarnya kalau dia mau akselerasi investasi, itu kan kira-kira gini. Dia undang investor dari luar. Misalnya katakanlah perusahaan A dari Jerman dia undang, yuk masuk ke Indonesia. Untuk menurunkan risiko, nih saya taruh duit 40%. Yuk taruh 60%. Kan risikonya berkurang. Betul. Berbagi Tapi beban. ada investasi yang masuk. Betul. Nah, itu yang harus dilakukan. Bukannya kemudian dia, nih ada duitnya 100 triliun Ya, kita bikin yang BUMN tekstil kemarin kok gitu. dia beli Kampung Haji. Itu juga.
Itu returnnya berapa sih? Dipikirkan nggak sih sebenarnya mereka bikin mengakuisisi lahan di Iya. Arab Saudi itu? Nah sekarang gini, kayak dia investasi di haji, satu uangnya pasti masuk dicatatnya di Arab Saudi, satu Betul. hal. Yang kedua, yang dia beli hotel Yes. itu kemampuannya menampung hanya 5.000. Dan jatah haji kita itu 220.000. Artinya kan nggak ketampung. Iya, berarti Hanya berapa persennya ya? Nah kemudian dia mau berpikir, oh nanti kan ada umroh, jamaah umroh. Jangan lupa, yang bisa dia paksa hanya jamaah haji. Tapi jamaah umroh kan dia nggak bisa paksa. belum tentu. Iya. Mereka bisa menginap di mana aja Bisa nginep di mana aja sesuai dengan kerjasama. dengan travelnya. Travelnya udah Betul. punya kerjasama dengan siapapun di sana. Dia nggak bisa paksa. Jadi Itu. terlihat persoalan mencari investasi aja mereka kewalahan ya. Yang harusnya bisa mendatangkan cepat kan. Ini kan sebenarnya Iya. duitnya harus cepat balik kan Betul. sebenarnya. Nah ini yang menurut saya khawatirkan tadi gitu, bahwa Danantara itu yang saya khawatirkan adalah kehilangan arah. Kenapa kayak tadi itu kehilangan arah? Jadi bayangin ya, 2025 dia disclose ini 18 proyek strategis yang Iya, akan iya, dijalankan oleh betul. Danantara. Satu pun tidak ada yang menyentuh tekstil. Tapi kenapa tahun 2026 yang pertama Tiba-tiba disebut ada ya. Muncul ya. kita mau bikin BUMN tekstil 100 triliun nih duitnya ada. Nah, sebenarnya yang kita khawatirkan, artinya ini menunjukkan bahwa mengindikasikan bahwa Danantara ini nggak lepas dari intervensi, ya kan? Harusnya sebagai sebuah lembaga SWF ya. investasi yang mengelola Investasi. dana jumbo sampai 80 triliun dari dividen setoran dividen BUMN, BUMN. harusnya dia punya semacam blueprint kan? Betul. Blueprint, roadmap Iya. tentang dana-dana investasi yang akan artinya sektor-sektor prioritas apa saja, ya tentunya dengan pertimbangkan profit oriented kan. Tapi karena dia lembaga yang tidak lepas sepenuhnya dari intervensi pemerintah, jadi ada orientasi non profit juga di sini. Ini yang sebenarnya kayaknya sulit mengharapkan Danantara sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi ya, apalagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Betul. Walaupun berkali-kali ya didengungkan Danantara menjadi satu-satunya motor kan Iya. untuk pertumbuhan 8% itu. Masalahnya yang ngumpulin duit itu dia. Kita mau berharap sama siapa lagi? Dia punya nggak sih blueprint investasi itu Danantara? Ya kalau Kayaknya kita kalau belum pernah lihat mendengar apa ya. yang terjadi fenomenanya menurut saya enggak. Saya ragu dia punya itu. Sekarang gini contohnya yang paling gampang. GIC, SWF-nya Singapura. Dia lihat perusahaan di Indonesia, saya nggak usah sebut nama perusahaannya, ada salah satu perusahaan di bidang infrastruktur. Oke. Wah ini bagus nih barang nih. Dia beli. Oke, saya store uang sekian triliun, tapi dengan 2 syarat. Satu, Anda yang tadinya perusahaan publik go private. Oke. Satu. Kedua, uang yang saya kasih itu fokuskan harus di bisnis jalan tol. Oke. Dan perusahaan itu mengikuti. Dia kasih duit, begitu dikasih duit dia punya beban pembayaran, baru beli ruas tol yang baru sekitar 5 triliun langsung dibayar lunas. Nah, jadi artinya itu kan dia punya blueprint, dia punya pola bagaimana dia investasi. Nah, ini SWF Singapura. Tapi SWF kita, ini yang saya khawatirkan memang dia tidak punya pola. Itu sudah sangat terlihat. Dari mana sih dia mau membenahi? Sampai sekarang BUMN karya nggak jelas. Bagaimana dia mau membenahi BUMN karya? Kedua, dia udah punya, ini kita punya 18 proyek strategis. Sudah disampaikan pada tahun 2025, ini akan dikerjakan tahun 2026. Yang muncul BUMN tekstil. Nah terakhir dia suntik-suntik perusahaan sakit kan? Nah, ya itu. Krakatau Steel, Perusahaan-perusahaan Sunset, Garuda, kemudian nanti sebentar lagi Kimia Farma, nanti BUMN karya gitu Iya. kan. Disuntik-suntikin. Nah, ini yang berbahaya. Nah, ini nanti menurut saya ini ada efek domino. Efek dominonya itu gini. Sebelum ada Danantara, itu payout ratio, dividen payout ratio. Jadi rasio dividen terhadap laba bersih BUMN itu di bawah 20%. Setelah ada Danantara, payout ratio-nya itu naik 20 sampai 30%. Maka keluarlah dividen 80 triliun. Yang saya khawatirkan, payout ratio-nya lagi nanti itu akan naik lagi dari 30 menjadi 40% karena Danantara butuh duit. Yes. Kalau itu terjadi, efeknya BUMN kita yang sehat tidak bisa investasi. Betul. Malah kontraproduktif ya. Kontraproduktif. Kalau begitu apa ya yang mestinya peran yang harus dilakukan Danantara untuk memaksimalkan mesin pertumbuhan ekonomi ini? Sekarang gini, Bank Indonesia mencatat kontribusi dari total investasi yang ada di negara kita, 5 investasi publik dalam hal ini pemerintah dan BUMN itu tidak lebih dari 15%.
Jadi 85% lebih itu adalah investasi swasta. Swasta. Nah, Betul. makanya menurut saya yang harus dilakukan oleh Danantara, dia mengakselerasi. Cara dia mengakselerasi adalah tadi, dia bekerja sama, tidak harus dia investasi sendiri. Kan sekarang dibagi dua, Bermitra ya. bermitra supaya ada tambahan modal masuk. Kan kita punya kapasitas yang terbatas. Oke. Sekarang rata-rata rasio investasi terhadap PDB kita itu dalam 20 tahun terakhir 2004 sampai 2023 kira-kira itu hanya 29%. Cina rasio investasi terhadap PDB-nya rata-rata itu di atas 40%, 42% per tahun. Akhirnya dia bisa didorong pertumbuhan ekonominya rata-rata 8%. India juga begitu. Rasio investasi terhadap PDB-nya di atas 30%, dia bisa dorong rata-rata pertumbuhan ekonominya 6% per tahun. Itu karena peluang swasta bisa masuk ke dalam. Swasta bisa masuk. Jadi swasta yang digerakkan. Rasio investasi terhadap PDB ini maksudnya? Iya, total investasi terhadap PDB kita, Oke. total realisasi investasi. Loh, ya itu juga kan yang dilakukan oleh Vietnam yang bisa tumbuh 8%. Dan mereka banyak masuk ke mana? Sektor padat modal atau padat karya? Investasi. Mereka kebanyakan masuknya kan di infrastruktur ya. Infrastruktur. Iya, infrastruktur ya. Otomatis infrastruktur itu ya ada yang padat modal atau banyak juga yang padat karya. Kalau misalnya kayak Vietnam terakhir itu kan dia kembangkan itu industri telekomunikasi segala macam gitu. Nah, ini pola kita menurut saya sampai hari ini yang belum jelas gitu. Ini yang berisiko tinggi. Bang, ini ya balik lagi ke yang soal investasi, cara investasi Danantara. Yang harusnya berinvestasi ini fokusnya kok malah keluar negeri ya? Itu suatu yang lumrah atau baru ini kan baik nih, baru baik. Tiba-tiba langsung investasi di luar negeri? Iya. Ya itu menurut saya tadi yang saya khawatirkan Danantara itu jadi kayak orang yang gamang, punya duit banyak dia gamang kan. Dia sana nafsu, taruh duit. Bahkan sempat ada pernyataan yang lebih kacau menurut saya. Itu salah satu petinggi Danantara yang bilang kita mau investasi di K-pop. Lah menurut saya ini latah aja itu kayaknya. itu kan kacau cara berpikirnya. Yang dibutuhkan itu adalah peningkatan kapasitas investasi di dalam negeri. Dalam negeri, betul. Dia punya duit, kemudian mengurangi resiko investor asing yang masuk. Nah sekarang kan sudah beberapa tahun jumlah PMA itu kan lebih rendah dibandingkan PMDN. Ini ada apa dengan investor asing? Kan kita harus bertanya-tanya. Benar. Jangan-jangan Indonesia memang nggak dipercaya ya? Iya. Itu kan dia harus evaluasi. Biasanya kan PMA lebih tinggi betul. ya. Betul. Nah itu kan kelihatan dari iklim investasi kita. Iya. Itu. Jadi persoalan Danantara kan kita bicara aspek investasinya ya. Artinya kalau kembali ke persoalan daya beli masyarakat yang masih lemah, seperti di awal disampaikan adalah pertumbuhan beban biaya hidup yang tidak bisa diimbangi oleh pertumbuhan upah atau katakanlah inflasi. Persoalan investasi juga yang masih minim katakanlah rasionya terhadap PDB tadi baru di angka rata-rata 29% ya. Nah, ada nggak masalah struktural lain yang membuat pertumbuhan ekonomi kita belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat? Ya kalau menurut saya tadi itu ya, ini kan yang harus disadari oleh pemerintah itu, ini ada penumpukan modal, penumpukan kekayaan itu pada satu kelompok masyarakat. Nah itu mendistribusikannya gimana? Cara itu tentu memberikan ruang. Sekarang gini, negara kita ini kan sekarang dikelola oleh konglomerasi. Konglomerasi A, B, C, D segala macam. Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah bagaimana dia memberikan ruang terhadap sektor swasta untuk tumbuh. Jadi ini pemain lama. Sekarang gini, pemain lamanya tuh bukannya mereka tuh diinjek ya. Tapi mereka itu sekarang mestinya dibatasi. Sekarang gini, sebagai salah satu contoh yang paling gampang tuh ya. Pemerintah menyita beberapa aset perkebunan. Ya kan? Tapi kemudian Satgas itu setelah menyita aset-aset perkebunan, itu kemudian dikelola oleh dia bikinlah BUMN baru. Agrinas misalnya untuk mengelola itu. Sekarang itu kan akhirnya dia mau menciptakan konglomerasi baru dari konglomerasi yang sudah ada. Yaitu dalam hal ini plat merah BUMN. Berhadapan dengan konglomerasi yang lain, Sinarmas, Salim dan lain-lain. Kenapa dia tidak bisa pemerintah meredistribusikan secara regional? Misalnya gini, secara regional
kenapa tidak bisa didistribusikan misalnya ke dunia usaha di wilayah-wilayah? Ya. Itu seperti hal yang selalu saya bilang itu, BUMN karya jangan lagi semuanya ngantor di Jakarta. Redistribusi secara regional supaya mereka ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Jadi ada perputaran uang di daerah. Ada perputaran uang di daerah. Ini kan yang selalu dikhawatirkan oleh Bank Dunia dari dulu adalah urbanisasi. Semuanya akan menumpuk di sini. Betul. Nah, itu yang jadi apa? Ya itu PR besar lah kita untuk melakukan redistribusi kesejahteraan ya, redistribusi. Nah itu harus dilakukan oleh pemerintah. Gitu. Jadi ya sekarang gini. Pemerintah harus orang yang memiliki aset yang memang dibutuhkan oleh publik, katakanlah misalnya perumahan. Ini seharusnya kan orang yang membeli rumah kedua kalau perlu dikenain pajak itu kalau perlu 100%. Progresif lah ya. Progresif. Seperti di otomotif ya. Nah iya, tapi harus lebih besar menurut saya itu. Supaya orang-orang yang punya kemampuan terbatas itu dia juga bisa memiliki rumah. Itu. Nah persoalannya harga rumah terus naik nih, ya kan? Iya. Dengan kondisi upah yang segini-segini aja ya orang nggak akan bisa beli rumah juga gitu kan? Tetap susah, makanya di situ ya fungsi subsidi itu harus berlaku. Betul. Ya sampai hari ini kan nggak lihat, kita cuma dengar cerita aja bahwa Menteri Permukiman itu bilang 3.000 rumah, 3 juta rumah akan jalan segala macam. Yang paling tidak di daerah satelit nih, yang menjadi penyangga Jakarta, nggak usah jauh-jauh deh. Anda bangun perubahan vertikal, misalnya gitu ya, dekatkan itu dengan transportasi publik. Ini kan nggak pernah ada gitu. Oke. Kalau gitu, memang hasil pertumbuhan ekonomi kita ini belum terdistribusi secara merata ya? Belum merata dan menurut saya relatif belum sehat ya. Itu karena jelas terkonsentrasi di kelompok yang mewah. Itu kelompok-kelompok mewah, kelompok-kelompok 10% atau 1% lah itu. Rata-rata kan di situ. Itu juga yang menyebabkan tadi jumlah kelas menengah mengalami penurunan, ada penambahan jumlah penduduk rentan miskin di saat ekonomi kita justru tumbuh. Nah, sementara pemerintah nggak punya strategi untuk mendistribusikan kekayaan-kekayaan yang 10% itu menjadi ke merata kan? Belum terlihat sampai sekarang. Kalau program-program prioritas Prabowo nih, kayak makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan lain-lain, 3 juta rumah. 3 juta rumah itu gimana? Kira-kira bisa nggak dia menjadi selain Danantara yang tadi sudah kita sempat singgung, dia menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, artinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah. Karena kan marak pembangunan misalnya koperasi di desa, merah putih, dapur SPPG di daerah-daerah misalnya. Nah, seharusnya kan bisa, seharusnya ya. Karena kalau kita baca di pemberitaan, kita ambil contoh misalnya MBG, maka bergizi gratis. Yang kita lihat misalnya ada satu anak anggota DPRD yang punya 27 ya. Dia punya puluhan SPPG. Ini artinya dia ini adalah orang yang tadi kelompok yang ada di atas 1 miliar itu. Nah, itulah yang terakumulasi menjadi kaya. Sekarang beda ceritanya. Kalau itu misalnya dapur itu udah suruh sekolah aja yang kelola. Nah, kemudian wajibkan dia kantin-kantin sekolah ya. Kantin-kantin sekolah wajibkan dia untuk mengambil bahan baku dari sekitarnya. Kan kebutuhan kita berbeda-beda. BPS itu punya data. Ketika dia membuat survei biaya hidup misalnya gitu, atau dia mau menghitung inflasi, itu kan kalau di kita di Jawa mungkin dihitungnya adalah makanan itu beras. Tapi di tempat lain kan tidak harus beras gitu ya. Nah, jadi maksud saya biarlah kearifan lokal itu yang mengatur, dan sampai hari ini evaluasinya kan nggak ada. Kalau itu tidak dilakukan berarti UMKM, pekerja informal tidak bisa ikut menikmati dari program ini ya. Bisa, nggak menetes. Iya. Jadi ini kalau ibaratnya kalau zamannya Pak Harto itu tidak ada trickle down effect gitu. Nah itu multiplier efeknya nggak ada gitu. Trickle down effect. Jadi hanya terakumulasi pada satu kelompok itu aja. Lu lagi gitu ya Bang ya. Lu lagi. Apalagi yang lebih gawat kalau sampai itu kemudian dikonsumsi proyek ini misalnya oleh partai-partai politik. Ini kan lebih kacau lagi gitu. Nah, seharusnya kan ini yang kayak gini-gini ada evaluasi. Ini disadari nggak sih sama pembuat programnya? Mungkin pembuat programnya, artinya pelaksana program sadar dengan sesadar-sadarnya mungkin. Tapi pemilik programnya, jadi ultimate shareholder dari programnya ini, mungkin nggak kedengeran ceritanya gitu ya. Nggak berhenti di mana cerita itu. Kalau gitu. bicara bansos nih, bantuan sosial kan tidak kalah banyaknya ya di era Prabowo. Itu sejauh mana dampaknya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita?
nggak bisa. Bansos itu bukan untuk meningkatkan kesejahteraan, itu kan hanya untuk buffer. Buffer. Yang jadi masalah itu kita selalu membiarkan persoalan itu terus terjadi sehingga terjadi akumulasi menjadi akumulasi masalah. Yang paling gampang tuh gini. Eh, kita subsidi untuk LPG 3 kilogram itu kan 80 triliun. Nah, bisa dibayangin yang menjadi produsen utama LPG itu BUMN, perusahaan plat merah, dalam hal ini Pertamina dan PGN. Pertanyaannya, kalau saya tahu ada market 80 triliun gitu ya, masa sih saya orang sebagai pebisnis nggak mau bikin pabrik pengolahan? Marketnya udah jelas, tapi kan dia tidak melakukan itu, lebih suka mengimpor. Untuk LPG 3 kg itu diimpor, akhirnya apa? Pemerintah kucurinnya subsidi. Sampai terakhir itu 84 triliun dikucurin. Lah, ini aja menurut saya sudah tidak rasional cara bagaimana ini dikelola gitu. Jadi agak mengerikan itu ya. BUMN kita itu belum bisa rata-rata tuh menjadi penopang pertumbuhan maupun program pemerintah sekalipun. Gitu. Kalau gitu apa dong tantangan terbesar pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat? Kalau menurut saya tadi berikan masyarakat itu pekerjaan yang layak, kemudian juga dengan pendapatan yang layak, bikin sektor swastanya itu dunia usahanya sehat. Jangan kemudian sektor sekarang gini, bisa dibayangkan misalnya kita semuanya BUMN ada di mana-mana ada BUMN, dan ini salah satu penyakit yang menurut saya itu BUMN ada di mana-mana. Dan jangan lupa ada peraturan menteri BUMN yang menyebutkan kalau BUMN untuk mempekerjakan atau menjadikan BUMN lain sebagai vendor itu tidak perlu tender. Itu ada peraturan menteri BUMN yang bilang begitu, boleh melakukan penunjukan langsung. Ya, pemain swasta susah masuk kalau udah kayak gitu. Itu dulu kan yang dikeluhkan terjadi ketika pembangunan jalan tol pada era pemerintahan sebelumnya kan. Jadi nggak sehat buat iklim persaingan bisnis ya. Iya, bayangin sekarang kayak salah satu BUMN Waskita Karya misalnya, yang sekarang lagi pilot megap-megap gitu ya. Dia punya anak perusahaan sampai 30. Nah itu kan nggak sehat. Gimana logikanya gitu? Perusahaan Pertamina berapa anak usaha? Itu lebih dari 30. Itu lebih gila. Ada bisnis rumah sakitnya. Iya, dari rumah sakit, penerbangan segala macam dia punya. Jadi palu gada. Sampai anak cucunya itu punya entitas bisnis lain, ada yang garap jadi IO. Ya itu rencananya kan mau di merger itu gimana rencana Danantara yang katanya mau melikuidasi beberapa dari berapa ribu? Iya, dari 2000 kan kalau nggak salah. Menjadi berapa? 50. Kalau menurut saya solusinya bukan merger. Danantara harus bikin blueprint. Mana BUMN yang perlu? Yang perlu itu satu adalah yang menjadi mandat undang-undang. Kedua yang strategis. Strategis dalam artian dia menopang kehidupan ini masyarakat ya. Kehidupan masyarakat, dan kemudian juga dia menopang program pemerintah. Di luar itu, menurut saya bubarin. Nah, ekstrim aja. Kalau tidak dilakukan kebijakannya secara ekstrim, ini nggak akan jalan. Contoh yang paling gampang, ngapain kita punya hotel BUMN? Kedua, ngapain banyak BUMN? Itu mungkin ada 7 BUMN punya perusahaan air minum dalam kemasan. Ngapain coba mereka bikin kayak begitu? Yang terkadang tidak terkait dengan core bisnis aja, nggak ada hubungannya itu. Iya kan? Iya. Ya, cuman nggak tahu mungkin sambil dia garuk-garuk kepala, kita bikin ini ya. Pasarnya di mana? Ada ide. Jadi ide selalu ada ininya. Iya. Ada yang baru. Pasarnya di mana? Udah buat kita konsumsi lokal aja. Kalau gitu peran pengawasan komisaris BUMN tuh nggak ada sama sekali berarti selama ini. Direksi buat keputusan bikin ini jalan. Masalahnya komisaris BUMN juga itu kan dalam tanda kutip kalau menurut saya kan kebijakannya itu cacat. Cacat itu adalah gini. Coba kita lihat. Peraturan Menteri BUMN sudah jelas menyebutkan sejak tahun 2014 nih zaman Pak Dahlan Iskan menjadi Menteri BUMN sampai terus ada sampai tahun 2020 itu terjadi perubahan kelima. Di situ disebutkan menyebutkan BUMN itu memang satu tidak boleh menerima tentiam walaupun perusahaan rugi. Itu satu hal. Ada lagi peraturan BUMN yang menyatakan bahwa bukan hanya peraturan tapi regulasi lain juga. Komisaris BUMN tidak boleh jadi pengurus partai politik. Faktanya banyak sekarang. Bahkan Danantara pun mengamini. Loh, yang direkrut oleh Danantara tahun 2025
segala macam sudah ada dan tentara. Hmm. Itu kan sebanyak yang jadi partai politik dari partai politik. Dari situnya aja udah cacat. Bayangin mereka itu masuk di dalam tanda kutip sudah cacat secara hukum. Gimana dia bisa menjadi pengawas atau pemberian nasihat? Paling ya gimana direksi aja lah. Iya. Yang penting jangan lupa tentium ya. Kira-kira gitu. Kalau nggak ada tentium ya bonus yang lain lah. Kira-kira gitu Iya, ya. iya. Oke. Menarik ini. Baik, menarik Bang Heri ulasannya. Sobat Kontan, ternyata bisa kita simpulkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi kita belum terdistribusi secara merata, masih dinikmati kelompok elit ya, Iya. kelompok elit, dan faktanya memang kesejahteraan masyarakat kita masih jauh dari kata sejahtera. Perekonomian kita masih dihadapkan pada masalah ketimpangan. Sampai saat ini ada banyak problem yang harus Ya. tantangan berat yang harus dilakukan pemerintah bagaimana memacu kembali daya beli ini. Persoalan pengelolaan BUMN agar bisa trickle down effect tadi ya. Betul. Ya. Baik, sampai di sini diskusi kita kali ini dan sampai jumpa dalam program podcast episode berikut. Salam. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.